Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus saya, yaitu untuk MK Big Data Analytics untuk judul yaitu klasifikasi sampah custom menggunakan metode CNN dan Mobile NetV2. Di sini ada dua metode, tetapi akan dibandingkan kedua metode itu yang mana yang memiliki akurasi yang lebih tinggi. Baik, langsung saja untuk per selnya itu saya mempunyai totalnya itu sampai uh, 46 sel, dan akan saya jelaskan untuk secara singkat ataupun secara untuk garis utama masing-masing sel itu. Nah, untuk sel pertama yaitu setup dan konfigurasi awal. Seperti umumnya untuk di Google Colab, yaitu kita harus mengimport beberapa library yang perlu kita ataupun yang akan kita gunakan di kemudian gitu. Nah, seperti import OS, import SYS, ataupun import JSON, ataupun import random, yang mana ini sangat perlu. Habis itu padlib dan sebagainya. Terus di dalam di dalam sel satu juga terdapat konfigurasi utama project seperti sheet 42, image size-nya ditetapkan 224 sampai ini, dan base size-nya itu 32. Nah, juga untuk epoch-nya itu juga kita di sini tulis ataupun buatlah bahwasanya itu 20 epoch-nya itu. Di sini juga ada menjaga hasil proses acak tetap konsisten. Jadi dia akan memanggil ketiga ini akan memanggil si bagian baris sheet ini. Jadi kegunaan sheet 942 ini adalah dipakai agar hasil acak atau shuffle split selalu sama setiap dijalankan ulang. Itu. Lanjut untuk kalau kita run, dia akan mengeluarkan output seperti ini. Nah, output itu muncul karena dari sini kita sebenarnya ini tanpa keluar output, tanpa mengeluarkan output, tapi karena kita ngeprint untuk mengeluarkan output seperti memanggil ini dan segala macamnya, jadi kita bisa tahu apa saja pak dan apa ada yang error tidak gitu. Lalu di sini juga saya membuat bahwasanya pembagian data itu adalah 70% untuk training, 15% untuk validation, dan 15% lagi untuk testing gitu. Oh ya, saya juga di sini GPU-nya itu menggunakan GPU T4. Nah, itu GPU yang gratis diberikan oleh si Colab, Google Colab-nya. Lalu untuk sel 2 yaitu jelas yaitu untuk menghubungkan Google Drive. Jadi nanti di sini untuk hasilnya, untuk folder barunya dan segala macamnya itu akan disimpan dan disimpan dan diambil dari Google Drive gitu untuk data-datanya. Selain dataset ya, dataset itu akan diambil dari Kaggle, akan ada di sel tertentu gitu, saya akan jelaskan. Nah, di sini sel 3, jadi kita ngebuat di sel 3 ini itu untuk di drive kita yang udah kita konekkan tadi, kita mau bikin sebuah folder yang namanya itu waste classification project. Nah, ini akan otomatis ngebikin satu folder baru di drive kita dengan nama ini. Habis itu di dalamnya juga akan masuk yaitu seperti model, result, plot, dan labels folder gitu. Nah, selanjutnya di sel keempat yaitu autentikasi Kaggle. Nah, disinilah yang mana kita akan mengkonekkan antara API Kaggle kita dengan Colab kita, sehingga kita bisa mendownload dataset langsung dari Colab tanpa kita harus download secara manual lalu kita masukkan ke dalam data si file Colab gitu. Jadi kita bisa manggil langsung secara di sini nggak dikasih lihat untuk Kaggle apanya. Jadi intinya itu Kaggle API token ini akan memanggil gitu. Jadi masing-masing memiliki Kaggle API nya sendiri masing-masing. Dan untuk Kaggle API token itu tidak ditulis di sini karena dia termasuk ke secret file, seingat saya. Dia masuk ke secret file yang mana itu dia akan tahu gitu bahwasanya oh ini untuk Kaggle API yang mana ini akan digunakan untuk bisa mengakses ataupun langsung memanggil dataset dari Kaggle tanpa kita harus download lagi. Nah, di sel nomor 5 itu dia akan seperti istilahnya itu di bagian itu dia akan seperti membuka command prompt dan menjalankan satu-satu ini perintah ini. Dia akan seperti pip install habis itu dan update dan update Kaggle itu sampai ke versi yang kita mau dan segala macam, sehingga CLI untuk Kaggle itu ataupun perintah untuk Kaggle itu kita sudah bisa dipakai gitu. Nah, ketika di sel nomor 6 disinilah
untuk dataset yang Kaggle itu dipakai ataupun di download. Di sini kita bisa lihat saya memakai dataset yang namanya itu garbage classification 6 kelas 775 kelas, yang mana dataset saya itu memiliki hasil yaitu 6 kelas gitu. Jadi ada 6 kelas yang dibedakan di dataset saya nanti, dan klasifikasinya juga lebih mudah. Nah, nanti datasetnya itu akan disimpan di nama folder waste dataset gitu. Lain-lainnya seperti biasa. Di sini juga akan dia mengecek apakah token Kaggle dan koneksi internetnya runtime gitu, dan bisa, jika bisa dia akan memulai sampai dia menulis dataset URL-nya. Ini biasanya itu dari print ini biasanya. Jadi itu tanpa, kalau kalian nggak bikin print ini biasanya dia nggak akan keluar ini. Tapi tanda ini untuk cuma tampilannya aja. Tapi kalau misalkan kita tidak memakai print tidak masalah, karena yang penting ketika kita run codingannya itu jalan gitu. Selanjutnya di sel nomor 7 mendeteksi struktur dataset. Nah, di sini kan tadi seperti yang saya jelaskan bahwasanya datasetnya itu memiliki 6 kelas. Nah, 6 kelasnya itu ada battery, kelas, metal, organik, paper, dan plastik gitu. Nah, jadi ke-6 kelas ini akan di training, dan akan kita ngecek pas kita kasih gambar, dia akan ngecek apakah ini sampahnya baterai atau baterai, apakah ini contoh sampah untuk yang kaca atau gelas, apakah ini contoh sampah yang kertas ataupun paper. Dengan demikian gitu. Ini cuma untuk mendeteksi struktur datasetnya aja, ada kelasnya apa aja nih. Dia akan mengetahui nama kelasnya ada apa aja. Jadi ada 6 tapi dimulai dari nomor 0 gitu. Habis itu di situ juga akan di sini juga di sel nomor 8 kita akan menghitung jumlah gambar, sehingga kita tahu dan bisa menghitung ataupun bisa membagi lah atau itulah untuk berapa banyak yang gambar ini training. Seperti paling di atas LA2 itu 75% training, 15% validasi, dan 15% untuk testing. Nah, dia akan membaca beberapa format file seperti contoh JPG, JPEG, PNG, BMP, dan WebP. Ialah format-format gambar gitu. Biasanya itu format gambar itu uh, formatnya ini gitu. Nanti nama depannya gitu. Dia akan membaca, dia akan melihat seperti sini, dia menulis bahwa untuk baterai ada 775 gambar yang terhitung totalnya, dan total gambar itu ada 4650 untuk datasetnya, ditotalkan ini semua. Jadi sehingga kalau kita lihat dari sini bahwasanya datasetnya itu seimbang karena semua itu memiliki image count yang sama, sehingga tidak ada yang berat sebelah dan segala macam. Nah, di sini di sel nomor 9 kita bisa lihat bahwasanya itu dia membuat data frame dataset. Nah, di sini kegunaannya itu untuk membuat tabel data frame berisi path file gambar dan labelnya. Lalu diacak urutannya. Outputnya itu seharusnya itu total data dan contoh 10 baris pertama dan distribusi per kelas. Nah, seperti yang saya jelaskan bahwasanya ini untuk mengacak urutan data frame-nya. Kalau kita lihat di outputnya, kita bisa lihat dia akan ini lagi tetap jumlah seluruh datanya, dan dia akan memberikan kita contoh data. Nah, di sini biasanya itu file path, yaitu folder yang sudah kita buat yang sebelumnya. Di dalam folder itu terdapat folder lagi yang namanya metal, dan di dalam folder metal itu terdapat nama file seperti metal 736.jpg. Ini untuk contoh metal, dan seterusnya untuk yang masing-masing kelas. Habis itu untuk distribusi kelas ini masih juga sama yang seperti di atas, kelas name-nya apa dan image count-nya ada berapa banyak. Nah, di sel nomor 10 yaitu memeriksa apakah ada gambar yang rusak seperti gambar yang kurang jelas dan segala macam. Ini penting karena ketika ada gambar yang rusak ataupun tidak bisa digunakan, ataupun apapun itu alasannya, yang akan membuat ataupun menghambat untuk trainingnya ataupun ketika validasi gitu. Sehingga kita wajib untuk memeriksa apakah ada gambar yang rusak gitu. Jadi si sistem ini akan membuat membuka setiap gambar satu-satu, cek apakah file valid atau korup. Yang valid dicatat lebar, tinggi, format, dan mode warnanya. Nah, jadi nanti dia akan mengeluarkan output dengan ini nih. Dia akan ngebaca semua, adapun ngelihat masing-masing satu gambar, dia akan melihat apakah ada gambar rusak. Dan di sini seperti dilihat bahwasanya tidak ada satupun gambar yang rusak.
dan semua gambarnya valid sesuai total semua. Di sini juga ada nih bagian yaitu dibuka kembali untuk baca ukurannya. Jadi dia akan membaca apakah ukurannya ada. Kalau jika valid, dia akan membaca sekali lagi yaitu untuk ukurannya dari kayak lebar dan tinggi, formatnya apa, apakah JPG ataupun JPEG, dan modenya apa gitu. Lanjut untuk sel nomor 11 yaitu untuk memeriksa duplikat identik. Nah, di sini dia akan menghitung hash SHA-256 setiap gambar untuk deteksi duplikat. Gambar yang sama tapi beda label konflik juga difilter keluar. Nah, di sini tuh bisa dibilang kalau singkatnya itu bosnya memeriksa gambar duplikat yang identik gitu. Jadi dia akan mencari gambar yang sama tetapi mempunyai label yang berbeda. Misal dia di sampah organik memiliki sampah yang sama di bagian sampah lain, karena biasanya sampah organik itu terkadang salah ataupun bukan disalah sih, lebih terbiasa tercampur dengan gambar-gambar sampah lain. Nah, ya kita harus melihat yang mana duplikat sehingga dia tidak akan salah ketika di training. Jadi kalau ada yang duplikat, dia akan menghapus seluruh gambar yang memiliki konflik label. Dia akan membaca menggunakan SHA-256 dan dia akan menandai juga duplikat biasa gitu. Sehingga kalau ketika dia baca, dia akan hasil label berbeda 3. Peringatan ditemukan gambar identik dengan label berbeda. Contohnya seperti sini, yaitu file path untuk gelas 412 dia sama dengan yang lain gitu. Jadi untuk hasilnya itu kita bisa lihat gambar valid awal yaitu 4000 ini yang awalnya. Ketika kita runkan untuk sel yang bagian ini untuk mencari apakah ada duplikat, dia menemukan ada 8 konflik label dengan total 269 duplikat, yang mana itu sudah dibuang otomatis, yang mana kita sisa yang bersih gambar itu adalah 4373 gitu. Nah, lanjut untuk sel nomor 12 yaitu Stratified Data Split. Nah, di sini seperti yang nomor sel yang pertama, kita kan pasti sudah saya jelaskan yaitu 75% untuk training, 15% untuk tes, dan 15% untuk valid ataupun valid tadi kan. Nah, di sini kegunaannya itu proporsi kelas yang sama di tiap subset. Nah, di sini saya sempat begini, dia agak beda dengan yang pertama karena kenapa? Ini untuk sementara aja untuk ngetes gitu. Jadi dari 30% data sementara ini sudah dianggap 15% validasi dan 15% untuk tes seperti di bawah ini. Jadi dia di split lagi. Ini kita anggaplah dijadikan satu, tapi nanti di split lagi di bawahnya gitu, sehingga dia ada 15% untuk validasi dan 15% untuk tes gitu. Outputnya itu seterusnya dia akan mengeluarkan jumlah data tiap subset, table, distribusi per kelas. Lalu dia akan menyimpan file Excel ataupun file CSV ke drive kita. Untuk ini saya lihat jumlah pemain data dia akan membagi. Berarti dari gambar yang tadi yang bersih dia akan membagi untuk training 3061, untuk validasi ada 656, testing ada 656, dan totalnya itu ada 4373 gitu. Nah, di sini tidak ditemukan overlap antar subset. Bisa kita lihat untuk trainingnya ada berapa, untuk misal untuk baterai ada berapa, untuk validasi ada berapa, untuk tes ada berapa, dan untuk totalnya ada berapa gitu. Walaupun di sini agak berat sebelah, tapi ini sudah dari datasetnya segitu, dan juga sudah dicek apakah ada duplikat ataupun apakah datanya itu ada korup gitu. Nah, di sel nomor 13 yaitu menghitung kelas. Kegunaannya itu hitung bobot tiap kelas berdasarkan jumlah data di training set. Kelas yang lebih sedikit dapat bobot lebih besar agar model tidak bias ke kelas mayoritas gitu. Nah, bagian ini untuk menghitung kelas weightnya ataupun berapa berat lah si kelasnya, si gambarnya itu, sehingga dia akan menyesuaikan agar dengan kelas trainingnya masing-masing gitu. Kita bisa lihat dari kelas indeksnya 0 baterai, training code-nya ada 542, yang mana kelas weightnya itu segini ataupun 90%, 94%, sudah yang lainnya juga itu untuk training. Jadi dia akan membagi masing-masing gitu lah istilahnya. Jadi sehingga tidak akan memberatkan ataupun meringankan lah untuk si trainingnya nanti. Nah, untuk sel 14 yaitu menyimpan nama dan induk kelas. Nah, di sini keunggulannya yaitu simpan daftar nama kelas dan mapping nama ke
Jadi indeks ke file JSON di drive dipakai saat inferensi nanti. Nah, bagian ini dia akan menyimpan nama dan indeks kelas masing-masing. Tuh, kita bisa lihat seperti namanya JSON titik enam gitu, file, sehingga dia akan lebih mudah untuk datasetnya nanti. Di urutan kelas dia akan diurut menjadi baterai, maaf, gelas, metal, organik, paper, dan plastik. Dia akan menyimpan semua itu di dalam yang namanya itu drive kita, itu dengan labels class name. Ini harus diberi labels karena biar tidak salah, ketika training itu dia tidak salah membaca labels dan tidak salah, dan wajib untuk label string. Nah, di sini di sel nomor 15 barulah kita membuat visualisasi contoh gambar yang sederhana itu. Jadi di sini akan menempatkan 3 contoh gambar dari setiap kelas dalam grid agar kita bisa melihat seperti apa data yang dipakai gitu. Jadi kita akan di sel ini kita cuma melihat gambar-gambar yang ada di dataset gitu. Jadi kita bisa lihat apa-apa aja yang gambarnya, dan kita juga bisa pastiin apakah ini benar gambarnya dan benar dengan labelnya. Dari sini contoh gambarnya yaitu baterai, ini benar. Ini juga contoh juga untuk baterai, dan ini contoh untuk baterai juga. Dan untuk kaca ada sudah benar. Untuk metal juga benar, ada 3. Habis itu untuk organik ada 3 juga, paper benar ada 3 juga, dan plastik ada 3 contoh di situ. Nah, untuk sel nomor 16 yaitu info ukuran dan format gambar. Nah, di sini ukurannya itu untuk melihat statistik ukuran, panjang dan tinggi, format, habis itu lalu format filenya itu JPG atau PNG, dan mode warnanya dari seluruh data yang bersih tadi, ataupun data yang sudah dilihat apakah ada korup atau tidak, dan data yang duplikat itu. Jadi kita bisa lihat bahwa statistik ukuran gambarnya secara dibuat dalam bentuk tabel gitu. Dia akan membuat untuk lebarnya dan tingginya gitu. Jadi dia akan menghitung ada berapa untuk lebarnya dan tingginya, sumanya berapa, STD minnya berapa, dan sebagainya macamnya. Di sini juga kita bisa lihat untuk format gambarnya itu totalnya itu dalam format apa, dan seperti kita lihat itu format semua gambar itu dalam bentuk format JPEG. Habis untuk mode warna gambarnya yaitu RGB, yang mana memiliki banyak warna, tidak hitam putih. Kita bisa lihat seperti gambar 3 yang paling banyak warna hijau, dimana juga ataupun di gambar contoh gambar 3 untuk paper banyak warna dan segala macam lah. Itu kegunaan untuk melihat apakah semua gambarnya itu ada yang gambar RGB ataupun gambar hitam putih. Tuh. Nah, untuk sel 17 yaitu menambahkan indeks label. Nah, di sini kita akan menambahkan kolom label indeks ataupun angka ke data frame untuk training atau validasi ataupun testing. Karena model TensorFlow butuh angka bukan teks gitu. Jadi outputnya itu kan memberikan contoh 10 baris dengan kolom label dan label indeks. Jadi kita akan menambahkan label indeks dengan nama, dengan tulisan gitu. Jadi dia akan membedakan labelnya itu bukan menyesuaikan dengan teks. Nah, awalnya itu labelnya itu dinamakan dengan ataupun ditandai dengan teks, yaitu seperti label baterai, gelas, metal, organik, paper, dan plastik. Nah, karena kita memakai TensorFlow yang mana dia membutuhkan angka bukan teks, jadi kita harus mengubah ataupun menambahkan indeks label baru sesuai masing-masing. Misal di sini kita isi untuk baterai, kita isi labelnya itu 0, untuk gelas dengan label baru itu 1, metal label barunya 2, dan seterusnya. Kita bisa lihat seperti kalau kita minta dia untuk ngecek untuk data training ya, misal kita tanya untuk plastik itu label nomor indeksnya berapa, 5, benar itu, dan seterusnya. Kita bisa lihat di sini contoh data training ada 10 contoh. Nah, lalu di sel nomor 18 kita akan membuat pipeline df.data. Nah, kegunaannya di sini itu buat pipeline TensorFlow yang membaca gambar dari disk dan meresize-nya ke 224x224 dan mengkonversi ke float 32, lalu batch dan pre-fetch otomatis paralel untuk efisiensi. Nah, di sini kan kita tadi dia akan membaca gambar dan mengubahnya menjadi RGB 3 channel, ukurannya harus disesuaikan. Ini ukurannya sudah kita tentukan di awal di sel yang paling naik. Kalau kalian bisa lihat tadi, nanti kalau kalian mengulang lagi pasti kalian melihat bosnya saya menjelaskan untuk
apa ya, untuk gambar size ataupun untuk image size nya gitu. Nah, kita balik lagi ke cell 18 ini, dan Wisu nanti dia akan mengkonversi semua hal itu menjadi sesuai itu, sehingga nanti lebih mudah untuk data training ataupun untuk validasi dan testing gitu. Nah, lalu yang salah saya 18 mana? Untuk 18 nah dia akan membuat pipeline TensorFlow berhasil dibuat di sini, yaitu dia akan memberikan untuk datanya itu training batch-nya itu ada 96, validation batch 21, dan testing batch 21 gitu. Nah, untuk nomor 19 yaitu memeriksa bentuk batch. Nah, di sini kegunaannya itu ambil satu batch dari pipeline, cek dimensi, tipe data, dan rentang nilai pixel untuk memastikan pipeline berjalan benar. Di sini kita bisa lihat untuk outputnya itu ada shape batch, di type, nilai minimal dan maksimalnya untuk pixel, dan contoh index label. Kita bisa lihat bentuk batch gambarnya ada 32, suhu resize nya 224, untuk batch label ada 32 juga, tipe data gambarnya ada di type dan float 32. Habis itu untuk nilai pixel minimumnya 0 dan maksimalnya itu 255, dan untuk contoh index labelnya itu ada 2, 3, 3, 21 dan seterusnya. Itu intinya itu untuk memeriksa bentuk batchnya. Nah, di 20 kita karena sudah membuat pipeline dan sudah memeriksa bentuk batch, kita akan memvisualisasikan dataset TensorFlow-nya itu yang sudah kita lakukan di sesi-sesi sebelumnya. Nah, di sini kita akan menampilkan 12 gambar dari pipeline TensorFlow beserta nama label dan indeksnya untuk verifikasi visual. Jadi outputnya itu akan memberikan gambar grid 3x4 dengan judul label. Nah, bisa kita lihat contoh gambar dari pipeline TensorFlow. Karena dari ketika kan kita tadi ada selnya juga yang mana akan melabeli baru dengan angka menyesuaikan. Misal kayak tadi organik, di sini labelnya 3, baterai yang label 0, organik labelnya 3, plastik labelnya 5. Nah, ini memberikan contoh bahwasanya untuk TensorFlow pipeline dan batch itu sudah bisa, dan dia sudah tahu gitu perbedaannya, dan sudah tahu bahwasanya untuk baterai labelnya indeks angkanya berapa gitu. Nah, untuk sel 21 itu adalah data augmentation. Nah, buat di sini itu adalah membuat lapisan augmentasi flip horizontal, rotasi kecil, zoom kecil, dan perubahan kontras. Dia aktif hanya saat training untuk perbanyak variasi data tanpa menambah file. Jadi di sini cuma sekedar untuk data augmentation agar dia tidak terlalu yang gimana ketika training data nanti. Dan untuk outputnya cuma konfirmasi bahwasanya berhasil buat. Outputnya itu keluar seperti ini karena kita bikin print ini. Seharusnya kalau kita bikin ini nggak bikin ini, dia nggak akan keluar output. Dia cuma akan membuat bahwasanya di sini tanda centang bahwasanya tidak ada error di bagian codingan ini gitu. Lanjut untuk sel nomor 22 yaitu visualisasi augmentation. Di sini kita setelah kita membuat data augmentation di atas, yaitu kita mau lihat untuk visualisasinya gimana gitu. Jadi dia akan mengambil satu gambar dan terapkan augmentasi 12 kali agar kita bisa melihat seperti apa variasi yang akan dilatih model tuh. Jadi ketika kita lihat untuk outputnya, kita bisa lihat 12 gambar itu ketika dia seperti dijelaskan sebelumnya lah, bahwasanya dia akan di flip horizontal, habis itu dia akan dirotasi kecil, akan di zoom dan kecil, dan perubahan kontras sedikit. Dia akan melihat apakah gambar hasilnya itu sama gitu. Jadi ketika si datanya itu di agak di flip ataupun di zoom, dia tetap akan tahu bahwasanya ini label untuk baterai gitu. Kita bisa lihat ya ada 12 total contoh gambar yang di tes augmentationnya itu, yang mana ke-12 nya itu benar, yaitu baterai semua. Nah, untuk sel nomor 23 yaitu membuat model kostum CNN. Nah, disinilah baru kita membuat model si CNN yang kita sebutkan di judulnya itu kostum CNN. Nah, di sini kita juga menggunakan augmentation yang mana kita sudah buat tadi. Jadi di sini itu dia akan bangun arsitektur CNN dari nol dengan 4 blok
evolusi, yaitu dari 32, habis itu dia naik jadi 64, dia naik lagi jadi 128, dan naik lagi menjadi terakhir yaitu 256, dan difilter gitu. Nah, di sini outputnya kita bisa melihat summary modelnya. Kita cuma membuat model, kita cuma buat di sini tuh di sel 23 itu dia cuma membuat model kostum CNN nya gitu. Kalau kita lihat untuk si outputnya itu kita bisa lihat bahwasanya ini wajar dia bisa menampilkan untuk summary-nya. Kita bisa lihat itu data augmentation-nya, itu shape-nya gimana, tulis scaling dan segala macam. Ini seharusnya saya nggak akan menjelaskan panjang lebar karena di sini itu jelas untuk dia kita cuma bikin kostum CNN, jadi dia akan memperlihatkan hasil dari summary yang kostum model yang kita bikin. Nah, untuk sel nomor 4 yaitu dengan nama callback custom CNN. Nah, di sini dia akan menyiapkan 4 callback, yaitu dia akan menyimpan model terbaik seperti model checkpoint. Lalu dia akan menghentikan training dini jika tidak ada perbaikan ataupun early stopping. Dia akan menurunkan learning rate otomatis ataupun reduce LR on plateau dan catat log training CSV logger. Nah, di sini dia cuma meng-callback dan mengetes saja model yang mana yang terbaik itu. Jadi dia akan callback kostum CN berhasil disiapkan dan model terbaik akan disimpan. Jadi hasil dari model itu akan di ini lagi callback lagi, dia akan melihat yang mana hasil model yang terbaik ataupun akurasinya yang terbaik itu, ataupun keyakinannya lah gitu istilahnya. Jadi dia akan menyimpan model yang terbaik itu di dalam model dan kostum CN base titik keras gitu. Nah, selanjutnya untuk sel 25 dia ada pemeriksaan model kostum CNN. Di sini kita cuma sekedar memeriksa seperti kostum CNN, nom, kelas dan segala macam di sini. Jadi kita cuma mengecek info model dan uji satu batch untuk memastikan model bisa forward pass dengan benar di sini. Nah, kita bisa lihat nama modelnya apa, jumlah kelasnya ada berapa, dan benar 6, total parameternya berapa, input shape-nya itu berapa, output shape-nya apa, dan bentuk hasil prediksi gitu. Dan juga jumlah probabilitas gambar pertama. Ini untuk satu batch gitu. Nah, selanjutnya yaitu untuk 26. Nah, di sini kita akan men-training si kostum CNN. Kita akan membuat seperti melatih lah, adapun memberikan beberapa gambar untuk dia belajar memahami yang mana untuk contoh yang mana gambar baterai, sampah baterai, sampah organik, dan sampah gelas dan segala macam gitu. Jadi kita latih model kostum CNN dengan data training. Dia akan memantau validasi dan menggunakan class weight plus callback yang sudah disiapkan di sebelumnya itu di kelas di sel 24. Nah, di sini outputnya itu akan berupa dalam log training per epoch ataupun loss and accuracy dan konfirmasi bahwasanya selesai. Di sini akan memakan sangat lama karena dia akan training, yang mana kita juga sudah buat di sel 1 bahwasanya epoch itu ada totalnya 20. Kita bisa lihat 1/20, dia akan membuat sampai 20 epochnya. Dia akan melatih sampai 20 gitu. Nah, ketika selesai dia akan mengatakan ya training sudah selesai dan border bed simpan di kostum CNN base keras juga gitu. Jadi dia di sini untuk memulai training untuk kostum CNN. Di sini kita belum memulai untuk mobile net V2 ya. Ini untuk CNN dulu. Lalu kita juga ngetes untuk grafik training kostum CNN, yang mana di sini menampilkan dan simpan grafik akurasi dan loss selama training versus validasi untuk melihat apakah model overfit atau tidak gitu. Nah, masuk overfit di sini itu apakah modelnya itu datanya itu tidak seimbang ataupun balance gitu. Jadi kita bisa tahu di bagian di sini kita bisa lihat akurasinya berapa, lossnya berapa, val akurasi, val loss, dan learning rate. Dan di sini kita juga bikin dalam bentuk grafik ataupun bentuk naik turun. Kita bisa lihat yaitu trending akurasinya itu naik. Habis itu untuk validasi akurasinya itu dia sempat turun dan naik gitu. Dan untuk kostum CNN lossnya itu turun semua. Nah, selanjutnya itu untuk sel 28 dia adalah evaluasi kostum CNN pada test set. Jadi dia akan membuat ataupun memuat checkpoint terbaik lalu mengevaluasi di data test yang belum pernah dilihat model. Jadi dia akan mengetes apakah dia bisa. Jadi dia akan membuat epoch satu lagi agar untuk hasil evaluasinya itu kostum CNN berapa gitu. Di sini untuk ngetes evaluasi aja dari si kostum CNN-nya itu. Di sini dia membuat epoch satu lagi baru gitu. Nah,
Di sel 29 yaitu classification report custom CNN. Jadi dia akan menghitung precision, recall, F1 score per kelas dan rata-rata ataupun makro atau berat menggunakan prediksi model di test set ini. Makanya kegunaan test set ini adalah kita bisa melihat hasil rapornya ataupun hasil laporannya gitu. Jadi kita bisa lihat di outputnya itu akan laporan untuk si bagian yang test set tadi, yaitu jumlah label sebenarnya ada 656 dan juga hasil prediksi juga benar yaitu 656 sesuai. Dia akan membuat precisionnya berapa untuk si baterai, recall berapa, F1 score berapa dan score berapa gitu. Nah, lanjut untuk sel nomor 30 yaitu confusion matrix costum. Nah, di sini dia cuma menampilkan ataupun membuat visualisasi confusion matrix, yaitu yang mana di dalamnya itu ada jumlah asli normalisasi untuk melihat kelas mana yang sering salah diprediksi dan kemana salahnya gitu. Di sini itu bagian untuk si confusion matrix custom CNN. Di sini untuk outputnya kita bisa lihat bahwasanya untuk gambarnya itu di sini biasanya predicted labelnya itu ada baterai, gelas dan segala macam. Dia akan membuat confusion matrixnya gitu untuk kotak-kotaknya itu. Jadi satu untuk yang confusion matrix biasa dan satu lagi nomor ras confusion matrix gitu. Nah, ini juga hasil gambar ini kan disimpan di Revita juga gitu. Lanjut untuk sel nomor 31 yaitu analisis prediksi salah kostum CNN. Yang mana di sini dia akan mengidentifikasi gambar yang salah diprediksi. Habis itu dia akan menampilkan 12 contoh teratas ataupun 12 contoh gambar yang memiliki confidence tertinggi tapi tetap salah dan akan disimpan daftarnya ke CSV. Ini gunanya itu juga dia akan tahu bahwasanya itu di situ adalah kesalahannya gitu. Nah, jadi dia akan menganalisis prediksi salahnya gitu. Seperti sini kita bisa lihat bahwasanya aslinya itu baterai, yang mana prediksinya itu tapi metal, yang mana tapi dia confidence ataupun yakin bahwasanya ini itu adalah prediksinya metal gitu. Karena dari gambarnya terlihat seperti metal memang, tapi aslinya itu untuk baterai. Di sini untuk organik dia malah bilang ini paper, mungkin dia yang dibaca adalah di sini. Tapi dia begitu yakin bahwasanya itu gambar ini itu adalah gambar paper ataupun kertas gitu, dan seterusnya untuk gambar-gambar yang lain gitu. Jadi dia cuma untuk menganalisis prediksi salah dan confidence-nya berapa gitu. Nah, di sel 32 kita bisa melihat bahwasanya dia akan membuat model mobile net. Nah, disinilah kita akan menggunakan model satu lagi yang namanya itu mobile net V2 gitu. Jadi di sini dia akan membangun model, kita akan membangun model transverse learning menggunakan mobile net V2. Jadi dia akan pre-train image net tahap pertama base model bukan atau hanya kepala classifier yang dilatih. Dan untuk outputnya kita bisa melihat summary modelnya itu seperti yang sebelumnya itu untuk CNN summary yaitu apa aja yang sudah kita buat di dalamnya itu ataupun apa aja untuk modelnya itu di dalamnya itu. Nah, di sel nomor 33 yaitu pemeriksaan model mobile net V. Dia akan seperti sel CNN sebelumnya itu ya untuk pemeriksaan kita cuma ngeliat infonya aja apa aja, misal sehingga bisa lihat nama modelnya apa, jumlah kelasnya berapa gitu, pakai tahu berapa dan segala macam. Di sini juga kita melakukan seperti CNN sebelumnya itu callback feature extraction, yang mana dia akan menyiapkan callback untuk tahap feature extraction mobile net V2 gitu, yang mana dia akan mirip sel 24 dan tapi patch-nya berbeda. Jadi cuma mengkonfirmasi callback dan patch sequence-nya untuk outputnya. Di sini kita bisa lihat callback feature-nya berhasil karena dari codingan itu sudah berhasil. Besok dia akan simpan untuknya itu di dalam ini file ini. Nah, disinilah terjadi training untuk si feature extraction di model si mobile net V2 ini. Nah, di sini dia akan melatih hanya lapisan classifier baru di atas mobile net V2 yang dibukukan. Ini fase pemanasan sebelum fine tuning gitu. Jadi outputnya itu cuma log training per epoch. Jadi ada 10 epoch yang dia akan training. Trading itu sampai 10. Nah, setelah selesai dia akan menyimpannya itu di dalam ini juga gitu. Jadi ini sebuah fitur ataupun sebuah training yang hasil yang paling bagus ataupun yang paling the best lah itu untuk disimpan. Nah, di sini barulah kita akan menyiapkan fine tuningnya, yang mana di training video itu kita siapkan itu dulu sebelum kita menyiapkan si fine tuning. Nah, di sini kita akan membuka 3 layer terakhir mobile V2 agar bisa dilatih ulang ataupun fine tune.
dengan learning rate kecil ataupun batch normalization tetap dibukakan agar stabil. Di sini output yang itu bisa kita lihat yaitu daftar layer yang dibuka dan info learning rate baru gitu. Saya lihat total layer base model ada 154, layer buka ada 19 dan segala macam. Berapa layer training label terakhir gitu. Ini akan di train. Nah, untuk sel 37 yaitu callback fine tuning. Jadi kita callback fine tuning itu sehingga dia mudah. Nah, di sini tuh kegunaannya itu ya menyiapkan callback untuk tahap fine tuning dengan path checkpoint tersendiri. Nah, jadi dia untuk ini kita bikin callback lagi seperti CNN dan mobile VNet mobile net V2 tadi. Jadi akan menyimpannya juga untuk fine tuning. Nah, di set 38 dia akan mentraining si fine tuning juga. Dia akan mentraining fine tuning gitu. Dia ada 10 juga seperti mobile net V2. Nah, ini pada umumnya lah untuk training biasa. Nah, di sel 39 yaitu dia akan memilih checkpoint mobile net terbaik gitu. Jadi kegunaannya itu akan membandingkan checkpoint dari feature extraction versus dengan fine tuning yang sekarang gitu. Ingat fitur extraction itu dari mobile net V2. Nah, lalu dia akan membandingkannya itu berdasarkan validation loss, lalu salin yang terbaik sebagai checkpoint final mobile net V2. Jadi akan membandingkan antara dua hal, yaitu antara si feature extraction dengan si fine tuning ini, yang mana yang paling terbaik gitu di sel 39. Nah, yang paling terbaik ini yang akan digunakan untuk mengklasifikasikannya di akhir nanti. Nah, jadi sehingga di sini kita bisa lihat yang paling validation loss itu lah feature extraction, yang mana fine tuning itu lossnya itu lebih kecil dan akurasinya itu lebih tinggi gitu. Berarti yang mana kita akan menggunakan fine tuning untuk checkpointnya. Lanjut untuk sel 40 yaitu graphic training mobile net. Jadi kita cuma akan menampilkan tampilan grafik ataupun hasil training grafiknya gitu, dalam bentuk grafik. Kita bisa lihat dalam bentuk grafik dia ada 3, yaitu training akurasi, validation akurasi, dan mulai fine tuning. Nah, di sini kita lihat yaitu mobile net itu akurasinya berapa. Kita bisa lihat ketika yaitu dia naik semua, untuk akurasinya itu naik semua, dan untuk loss dia turun. Itu lebih bagus karena kita memerlukan untuk akurasinya itu tingkat, dia naik, dan untuk lossnya itu tetap turun karena sehingga dia tidak akan salah mengklasifikasi gitu. Makin naik klasifikasi seharusnya lossnya juga akan menurun. Nah, di sel nomor 41 yaitu evaluasi mobile net. Jadi kita akan mengevaluasi apakah ada seperti mencobalah untuk tes dulu dikit gitu. Jadi akan mengevaluasi model mobile itu terbaik di validation set dan test set gitu. Kita bisa lihat di ini sama juga kayak CNN sebelumnya, dia cuma ngetes. Jadi dia ngebikin satu lagi approach ataupun checkpoint baru gitu istilahnya, dan dia akan ngetes apakah sudah bisa gitu untuk apakah sudah bagus dan segala macamnya gitu. Nah, untuk sel 42 dia akan mengclassification reportnya ataupun laporan classification mobile net itu. Jadi di sini itu dia kegunaannya itu sama seperti sel 29, yaitu tapi di sini itu untuk mobile net V2 gitu. Yang mana untuk sel 29 itu adalah untuk classification report custom CNN untuk si modul CNN. Tapi di sini kita untuk modul mobile net gitu. Jadi ini akan menampilkan output dalam bentuk ya tabel gitu. Kita melihat untuk batery depreciation berapa, recall berapa, F1 score, dan support segala macam. Jadi ini cuma laporan aja gitu dalam bentuk tabel gitu. Nah, untuk sel 43 di sini itu dia akan membuat confusion matrix ataupun asli dan normalisasi untuk mobile net V2. Nah, outputnya itu akan memberikan dua confusion matrix yang tersimpan di drive, akan disimpan di drive lah. Ini untuk confusion matrix untuk si mobile net V2. Nah, seperti ini. Nah, lalu di sel 44 dia akan menganalisis prediksi salah si mobile net V2 ini. Jadi dia nggak cuma yang benar saja, tapi dia juga akan memprediksi yang salah. Jadi totalnya itu ada persentase salahnya itu ada berapa gitu. Ataupun kegunaannya itu sama seperti di sel 31 yang sebelumnya untuk si kostum CNN, dia akan menampilkan gambar yang salah diprediksi gitu, dan output statistik plus gambar salah prediksi. Nah, bisa kita lihat di sini seperti kostum CNN yang mana untuk prediksinya itu
yang salah itu ataupun kita analisis gambarnya itu. Nah di sini kita bisa lihat yaitu gambarnya itu aslinya itu plastik tapi prediksinya itu paper, yang mana dia yakin, sangat yakin bahwa ini paper dengan jawaban dia. Seperti ini juga dia aslinya kaca tapi dia prediksi metal, tapi dia sangat yakin bahwa di situ. Nah ini cuma untuk memprediksi yang salah gitu, cuma memprediksi dan menganalisis untuk prediksi yang salah. Nah untuk sel 45 dia akan membandingkan dua model tadi. Nah disinilah kenapa saya bilang tadi saya menggunakan dua model. Jadi dia akan membandingkan antara dua model ini, yang mana akan menghasilkan hasil yang terbaik gitu. Jadi satu kostum CNN dan satu lagi mobile net V2. Jadi di sini dia akan membandingkan kostum CNN dan mobile net V2 dari sisi validationnya, akurasi atau loss, tes akurasi, F1 nya, dan jumlah parameter. Nah dan ketika mereka sudah dibandingkan, mereka akan menyimpan modal itu terbaik sebagai water waste classification best keras itu. Dia akan menyimpan sebagai modal yang terbaik yang akan digunakan gitu. Jadi ketika kita kasih gambar apapun itu, dia akan mengklasifikasikan ataupun dia akan memakai metode klasifikasi yang paling the best, yaitu apapun itu yang sesuai gambarnya itu. Sehingga nanti mau itu kostum CNN ataupun mobile net V2 memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi lebih baik dia ketika kita kasih gambar, dia akan membandingkan yang mana model yang terbaik itu. Di sini kita bisa lihat untuk kostum CNN itu 0,066 validation lossnya, akurasinya berapa, kita bisa lihat. Jadi model final yang terpilih yaitu mobile net V2. Nah disinilah yaitu sel terakhir yaitu sel 46 kita akan memprediksi gambar gitu. Tapi di sini memprediksi gambarnya kita nggak memanggil beberapa gambar, tapi kita akan mengupload. Di sini saya nggak akan mengupload lagi karena dari awal saya nggak memulai nggak memulai masing-masing selnya itu. Dan kalau saya mulai dia akan membutuhkan beberapa lama waktunya gitu. Jadi di sini sebelumnya itu saya sudah ngetes satu gambar. Nah di sini dia meminta input yaitu dalam berupa file. Adapun dia akan meminta file gambar gitu. Ketika kita pilih gambar, kita akan memberikan dia satu gambar apapun itu. Dan tentunya itu harus menyesuaikan dengan 6 kelas gitu. Jadi gambarnya itu antara plastik ataupun baterai ataupun sampah organik ataupun kaca dan segala macam. Di sini saya memakai untuk contoh gambar plastik. Nah, ketika saya kasih adapun upload gambar plastik, dia memberikan saya bahwasanya prediksinya itu plastik dan labelnya itu plastik dengan keyakinan ataupun confidence 100%. Dia yakin, sangat yakin bahwasanya gambar tersebut adalah plastik gitu. Nah dia sangat yakin, yang mana kita juga bisa lihat di bawahnya dia akan membuat plastik nama file itu berapa plastik 2 di JPG usul prediksi Indonesia dan model labelnya plastik, sangat yakin. Nah di sini juga di sel 4 terakhir ini saya membuat 3 top prediction. Nah jika dia confidence-nya bukan 100%, misalnya confidence 95%, maka di sini dia akan memberikan 3 prediction-nya apa aja. Jadi prediction pertama yang di sini tentunya yang di gambar ini berapa, misal sini 95%, berarti dia dibagi 1 untuk 2,5% di sini sama yang ketiga gitu. Nah sekian untuk penjelasan materi ataupun untuk penjelasan klasifikasi sampah menggunakan metode kostum CNN dan mobile net V2. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.